Hai semuanya, kembali lagi dengan tim penjelajah GUB. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari malam bulan purnama. Tapi pada malam ini yang kita perlukan adalah bulan baru atau dengan kata lain, kita perlu langit yang gelap. Sebab kali ini kita akan melihat bintang dan bintang terlihat lebih terang saat langit gelap. Jika kita menoleh ke arah langit pada malam seperti itu, kita bisa melihat hamparan bintang. Dan sebagai penjelajah, pasti ada begitu banyak pertanyaan di benak Anda saat menatap langit malam. Untuk kesempatan ini, kita akan membahas 3 pertanyaan, yaitu apakah bintang-bintang bisa ditata? Sebab di langit bintang tampak terhampar tanpa aturan, lalu bagaimana kita bisa menemukan arah? Selanjutnya kita ingin tahu apakah kita selalu melihat bintang yang sama di langit dan apa sebabnya bintang tidak terlihat di siang hari. Untuk mengamati langit tidak banyak yang kita perlukan, cukup siapkan selembar kertas putih, selembar kertas hitam yang agak tebal, 1 buah karton tisu gulung, cat hitam, lem, gunting, sebuah ballpoint, senter, cutter, kuas, dan jarum. Dan sekarang kita siap menjelajahi bintang. Supaya kita dapat mengerti arah dengan melihat langit malam, ada orang-orang yang mendapat ide untuk menghubungkan bintang dan membuat bentuk tertentu. Ini misalnya adalah Cassiopeia, W di langit. Atau yang ini adalah Orion. Anda bisa bayangkan sabuknya yang ini dan bagian ini. Tubuh laki-laki bagian atas, yang ini tubuh bagian bawah, dan ini ia sedang memegang sesuatu. Orion adalah rasi yang biasanya terlihat pada musim dingin. Kita lihat masing-masing bintang terhubung dengan garis. Tentunya garis tidak terlihat pada langit malam, tapi dengan sedikit imajinasi bintang dapat ditemukan dengan lebih mudah. Dulu saat belum ada televisi, orang-orang jadi lebih sering menatap bintang, dan merekalah yang menemukan bentuk-bentuk tadi. Setiap rasi bintang bahkan punya cerita latar yang menarik. Mungkin Anda tertarik untuk membaca beberapa di antaranya kapan-kapan. Kita juga ingin tahu mengapa bintang hanya bisa dilihat pada malam hari dan hilang pada siang hari. Saya bisa tunjukkan jawabannya dengan mudah, dan Anda pun dapat melakukannya sendiri. Sebabnya adalah saat kita nyalakan lampu, kita nyaris tak bisa melihat bintang, karena cahaya dari lampu mengalahkan semua cahaya lain. Di alam tentunya bukan lampu yang terangnya luar biasa, melainkan matahari, sang bintang dari tata surya kita. Cahaya matahari begitu terang karena matahari dekat dengan bumi, sementara bintang-bintang lain jauh sekali. Dengan cahaya matahari yang sangat terang, kita pun tidak bisa lagi melihat bintang. Bintang-bintang lain tentu saja masih bersinar, termasuk di siang hari, hanya saja tidak terlihat. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat langit malam. Ini adalah planetarium mini, atau bisa juga disebut dengan stellarium. Bintang bisa diproyeksikan ke dinding menggunakan benda ini, dan kita akan membuat benda yang serupa sebentar lagi, tapi ukurannya jauh lebih kecil, dan kita hanya bisa mengamati satu rasi dalam satu waktu. Namun meski ada rasi bintang, mengetahui arah dari langit malam tidak serta-merta mudah, sebab ada total 88 rasi bintang. Itu kan bukan angka yang kecil. Sebab itulah pertama kita perlu membuat pelacak rasi bintang agar kita bisa mempelajari setiap rasi bintang dengan baik. Pertama, kita warnai karton tisu dengan cat hitam. Setelah itu, pada kertas putih kita gambar lingkaran dengan mencetak bagian bawah atau atas karton. Ikuti saja bentuknya, lalu tempelkan dengan lem ke kertas hitam. Kami sudah siapkan contoh hasil akhirnya untuk Anda. Kelihatannya jadi seperti ini. Anda juga bisa mencari pola siap cetak dan menggunakannya. Mengapa lingkaran? Lingkaran bisa digunting dan diameternya juga persis sama dengan karton tisu. Di sini saya menggunakan pola yang siap pakai sehingga lebih mudah dipahami. Saya gunting sekarang dan saya tunjukkan. Anda bisa lihat saya sudah menggunting pola siap cetak. Selain itu sudah ada nama rasi bintangnya juga. Yang kita lihat ini rasi bintang biduk, dan yang ini kugambar bentuk yang sama dengan tangan. Anda bisa lihat saya sudah buat titik-titik tebal sebagai bintang, dan saya gambar garis-garis penghubung sendiri sebagai arah. Sekarang kita akan lakukan yang berikut ini. Kita ambil jarum yang sudah disiapkan, lalu lubangi semua titik bintang tadi, dan semua bintang akan berlubang. Cara ini bisa dilakukan dengan baik dengan pola yang sudah jadi maupun pola rasi bintang yang digambar sendiri. Tentu saja kita juga bisa menggambar rasi apapun juga. Pilih saja yang paling menarik untuk kita. Nanti kita dapat melihat rasi bintang di langit malam. Sekarang kita ambil lagi karton tisu. Pertama, menggunakan cutter, buat celah di sini pada area atas karton tisu. Berikan jarak sekitar 1 cm ke tepi. Untuk bagian ini sebaiknya dilakukan oleh Anda sebagai orang dewasa. Terlalu bahaya jika anak-anak yang menggunakan cutter sendiri. Kami sudah siapkan celahnya sebelumnya. Bisa dilihat di sini, kami sudah memotong separuh keliling karton. Sekarang selipkan kertas bergambar rasi bintang. Ukurannya pas sekali dan langsung masuk. Di ujung sini, nama rasi bintang masih bisa terbaca.
Sekarang saya tunjukkan cara menggunakannya di dalam gelap. Silakan ambil senter, nyalakan dan arahkan ke karton tisu gulung, lalu langsung tampak pada dinding di sini. Anda bisa lihat rasi bintang biduk. Sekarang dorong senter agar masuk ke karton. Dan rasi bintang biduk pun dapat dibawa pulang ke rumah sehingga kita dapat mengingat bentuknya dengan baik. Nanti lain kali kita menatap langit malam, kita dapat mengenali rasi biduk dengan mudah. Ini lihat, rasi bintang biduk juga merupakan bagian dari rasi lain yang lebih besar, yaitu rasi beruang besar. Anak-anak akan senang jika dapat menempelkan bintang ke selembar kertas dan membentuk rasi bintang. Setelah itu, mereka buat garis penghubung antar bintang. Mereka juga dapat membuat rasi bintang sendiri. Ini adalah rasi bintang tanda seru. Nah, sekarang kita sudah tahu alasan bintang tidak kelihatan di siang hari dan cara menata bintang-bintang dengan bantuan rasi bintang. Satu hal yang belum kita coba jawab adalah mengapa kita tidak selalu melihat bintang yang sama. Memang faktanya adalah kita melihat bintang berbeda pada musim panas dan musim dingin. Anda bisa mengetesnya sendiri. Akan saya tunjukkan dengan model ini. Ini matahari dan ini bumi. Bumi kita tahu bergerak mengitari matahari, butuh 1 tahun untuk melakukan 1 kali putaran. Sekarang bayangkan ini kita di sini. Dari posisi ini kita mendapat matahari siang. Dari posisi ini kita melihat langit berbintang. Pada malam cerah di musim panas, kita bisa lihat misalnya rasi bintang zebra. Setelah itu saat masuk musim gugur yang kita lihat adalah rasi bintang paus. Sementara rasi zebra mulai keluar dari pandangan. Kita memasuki musim dingin. Giliran rasi paus yang hilang dari pandangan dan yang muncul adalah rasi tanaman. Lalu di musim semi kita lihat rasi buaya di langit dan bukan lagi rasi paus. Jadi rasi bintang di langit malam yang kita lihat bergantung pada posisi kita. Tentunya dari posisi ini bukan rasi zebra yang terlihat, melainkan rasi elang yang merupakan rasi musim panas dan Orion adalah rasi musim dingin. Akan tetapi ada beberapa yang bisa dilihat sepanjang tahun seperti rasi biduk. Kok bisa? Karena rasi itu letaknya persis di atas kita. Saya putar supaya bisa terlihat. Rasi bintang biduk ada di atas kita sepanjang tahun. Dan sebab itulah ia terlihat dari semua posisi. Itulah jawaban sederhana dari pertanyaan kita. Bagi yang ingin melakukan kegiatan ini, Anda tidak harus melakukannya di atas meja. Anda juga bisa menempatkan model matahari di tengah ruangan. Atur saja ruangan agar dari satu posisi yang terlihat adalah rasi jendela. Dan dari posisi yang lain ada rasi pintu atau rasi dinding. Silakan dicoba, sangat sederhana dan mudah dipahami untuk anak-anak. Ada begitu banyak pertanyaan tentang bintang, tapi hari ini kita berhasil menjawab 3 di antaranya. Selamat bereksperimen!